Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Dery Yanto, di pertemuan kita di Praktikum Perpajakan. Untuk pertemuan hari ini, kita akan membahas tentang kolaborasi perpajakan. Nah, untuk kolaborasi perpajakan, masalah pajak adalah masalah yang menghadapkan pihak yang memungut pajak dengan sebagai rakyat atau pihak atau berkewajiban untuk membayar pajak. Pemerintah sebagai pihak yang diberikan tugas memenuhi kebutuhan rakyat, berkepentingan akan partisipasi rakyat untuk memenuhi kewajiban rakyat dalam membayar pajak. Sebaliknya, rakyat untuk memiliki kepentingan atas pelayanan yang diberikan pemerintah seperti adanya keamanan, ketentraman, kesejahteraan, kelahiran, lahir batin, terus juga peran dan menerbitkan, menertibkan, mohon maaf, dunia yang lebih damai ya dan berdasarkan juga dari kemerdekaan kita, kemerdekaan Indonesia. Pemerintah sebagai pemungutan pajak dan dari masyarakat, wajib pajak dapat menimbulkan masalah bila terjadinya kesengajaan antara harapan dan kenyataan. Masalah yang dimaksud adalah bagaimana mendapatkan data yang akurat dan benar dalam menghitung besaran objek pajak yang diterima atau diperoleh wajib pajak di dalam undang-undang perpajakan yang kurang lebih seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah lanjutannya, kurang lebih adalah sumber data antara lain dari wajib pajak itu sendiri melalui penyampaian surat pemberitahuan atau SPT, informasi atau aparatur perpajakan, termasuk dari hasil pemerintah. Faktor ini dan waktu yang membebani wajib pajak. Melakukan pemenuhan kewajiban pajak pun memerlukan biaya yang disebut compliance cost. Di samping itu adanya beban administrasi. Rakyat sebagai wajib pajak tidak diperlukan sebagai objek pajak, melainkan sebagai subjek pajak. Sebagaimana yang tertuang di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1993 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, artinya wajib pajak ditetapkan pada posisi ikut bertanggung jawab melaksanakan atau memberlangsungkan peraturan pemerintah. Dengan demikian, yang dimaksud dari kolaborasinya dalam perpajakan adalah suatu proses yang mendasar dari bentuk kerjasama yang melahirkan kepercayaan, integritas, dan terobsesi melalui pencapaian konsekuen kepemimpinan keterpaduan pada semua aspek organisasi. Kompromi fiskal. Fiskal dalam prakteknya sering menyampaikan dari teori dalam rangka mengantisipasi kesulitan-kesulitan. Untuk menghindari kesulitan tersebut dilakukan dengan melakukan persetujuan atau kompromi di bidang penentuan besaran pajak terutang, termasuk juga pungutannya ya. Gitu persetujuan itu dikompromikan secara fiskal. Banyak digunakan oleh beberapa negara dan yang mendasari dari undang-undang perpajakan yang bersangkutan. Ada juga yang berdasari dari opini konsumsi Doctorum, yaitu karena adanya sarjana telah menyatakan tentang kesannya dari kebijakan-kebijakan yang berpengaruh. Bahasa kompromi bisa mengandung makna positif dan juga negatif. Mengandung arti positif dalam rangka menghindari kesulitan-kesulitan dalam penetapan pajak. Asalkan berlakunya umum tidak berlaku khusus untuk wajib tertentu. Menurut Profesor Adriani, bentuk persetujuan harus dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah persetujuan untuk mengikuti fiskus agar tidak mengenakan pajak seluruh atau sebagian. Yang kedua adalah persetujuan yang menentukan bahwa keadaan tertentu yang menjadi dasar dari pengenaan pajak yang telah dianggap ada dan telah ditetapkan nilainya. Untuk metodenya, mohon maaf terpotong. Saya lanjut. Aspek negatif bagi wajib pajak. Yang pertama adalah menghilangkan hak wajib pajak untuk bebas pajak dari pajak penghasilan dalam hal transaksi. Itu juga hilangnya hak wajib pajak untuk memperhitungkan pelunasan pajak dalam tahun berjalan dengan perhitungan pajak akhir tahun. Hilangnya hak kewajiban pajak untuk mengajukan keberatan atas besaran pajak terutang. Hilangnya hak wajib pajak untuk mengajukan penundaan pembayaran dan hilangnya untuk mengajukan permohonan banding. Hilangnya juga wajib pajak untuk mengajukan permohonan restitusi bila terjadi kelebihan atau kelebihan bayar ya, terus juga hak wajib pajak untuk kompensasi kerugian atas kelebihan pembayaran pajak dan tunggakan pajak lain. Yang dimaksud dengan jumlah bruto dari nilai persewaan adalah semua jumlah yang dibayarkan atau terutang oleh pihak yang menyewa dengan nama dan dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan tanah atau bangunan yang disewakan, termasuk biaya perawatan, biaya pemeliharaan, biaya keamanan, service charge. Pemotongan penyewaan dalam hal ini adalah negara, yaitu badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggaraan kegiatan, bentuk usaha tetap, kerjasama operasi, perwakilan perusahaan luar negeri, dan orang pribadi yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Penyetoran sendiri oleh yang menyewakan dalam hal penyewa adalah pribadi atau bukan subjek pajak, gitu ya.
Nah, untuk penyewa sebagai pemotong wajib pajak gitu ya. Memotong wajib pajak atau memotong pajak penghasilan yang terutang pada saat pembayaran terutang sewa itu sendiri. Dan juga memberikan bukti potong pajak penghasilan dengan formulir yang telah ditentukan. Menyetor pajak penghasilan yang telah dipotong ke bank, privasi, kantor pos, dan agio. Melaporkan hasil pemotongan penyetoran pajak ke kantor pelayanan pajak selambat-lambatnya 20 bulan berikutnya. Kewajiban bagi pajak menyewakan atau pemilik harta yang ditujukan harus menyetor sendiri pajak penghasilan. Penyetor pajak penghasilan terutang ke bank persepsi atau ke kantor pos dan giro tanggal 15 bulan setelah pembayaran atau terutang. Itu juga melaporkan penyetoran tersebut ke kantor pelayanan pajak selambat-lambatnya tanggal 20 setelah pembayaran atau terutangnya sewa. Kreativitasnya yaitu adalah hasil dari kombinasi dari rekonstruksi, elaborasi, adaptasi, terapan, terus imajinasi, verifikasi, integrasi, terobosan, akumulasi, sublimasi yang dirangkum dalam kreativitas. Yang apabila dikaitkan dengan kepemimpinan, maka dalam pengambilan keputusan yang berpikir kreatif adalah terbuka terhadap perubahan. Selalu merasa yakin dapat mengerjakan sesuatu dan membangun berdasarkan keberhasilan dan kekuatan dan mencari peluang dari situ, mengambil tanggung jawab atas segala tindakan. Nah, untuk jejaringnya, istilahnya kurang lebih seperti ini. Nah, untuk kolaborasinya, di PP nomor 26 tahun 1996 yang menetapkan bahwa besaran tarif pajak penghasilan final atas penghasilan yang diterapkan atau diperoleh dari persewaan atas tanah dan bangunan adalah sebesar 6%. Dan penjualan yang berbentuk wajib pajak badan, sedangkan wajib pajak orang pribadi ditetapkan lebih tinggi yaitu 10%. Dalam melakukan kolaborasi untuk membangun suasana kerja yang sama bertanggung jawab dilandaskan dengan sikap mental iman dan takwa. Oke? Oke, sekian pertemuan kita hari ini dan maaf jika ada kesalahan atau kekurangan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita bertemu lagi di pertemuan berikutnya.